jihad ataupun berbicara tentang perjuangan Palestina itu kan fardu kifayah. Kan fardu kifayah. Anda kalau mengerti fardu kifayah berarti Anda tidak mungkin menyalahkan kami atau membenarkan Habib Bahar. Tak mungkin. Karena namanya fardu kifayah itu yang penting sudah ada yang berbicara soal Palestina. Gugur itu semua. Kewajiban kaum muslimin berbicara soal Palestina gugur karena sudah ada yang berbicara. Bahkan rakyat Palestina itu sudah menggugurkan kita. Iya kan ya? Dalam berjihad. Bahkan Allah sendiri yang melarang kita itu agar pergi jihad semua. Itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak layak bagi seluruh kaum mukmin, tidak pantas bagi kaum mukmin seluruhnya pergi untuk berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin mustad'afin. Allahumma 'alaika bil yahudi sahyunah. Allahumma badid shamlahum wa farrij jam'ahum wa qdhi fi qulubihim ar-ru'b. Waj'al bainana wa bainahum saddan min nuri 'azamatika wa hijaban min quwwatika wa jundan min sultanik innaka hayyun qadirun muqtadirun qahhar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Al-Fakir ingin meruntuhkan jantung kekeliruan yang paling fatal daripada Ghosani, Al-Fakir ingin memberikan catatan terlebih dahulu bahwasanya Al-Fakir pada video sebelumnya itu tidak menuduh Ghosani itu orang yang anti pada Palestina sebagaimana Wahabi dan seterusnya. Tidak. Ya, sama sekali tidak. Karena untuk membela Palestina itu tidak butuh untuk jadi seorang ustadz sekelas apalagi sealim Ghosani, ya kan. Orang biasa, orang yang punya akal, yang penting akal sehat itu pasti akan membela Palestina. Cuman yang Al-Fakir permasalahkan daripada Ghosani itu, kok Ghosani itu malah dalam video pertamanya ya yang membantah Habib Bahar itu kok malah mempertanyakan mana dalilnya membela Palestina. Ini kan sangat-sangat lucu gitu kan ya. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan anggapan Ghosani dan para komentator, para netizen yang maha benar itu ya, bahwasanya saya itu tidak membenarkan cara Habib Bahar. Tidak benar, justru malah saya mengkritik beliau dan saya bahasakan surat cinta, ya kan. Itu tidak benar kalau dianggap saya itu membenarkan membela Habib Bahar. Itu tidak benar dan bahkan saya mengkritik ya, harus dipahami ya, harus dipahami. Nah, kemudian permasalahan yang bagi saya Ghosani itu keliru fatal atau keliru total gitu ya, itu pada dua hal paling enggak yang intinya ya. Yang pertama, beliau salah paham terhadap mengutip ayat. Kutipan ayat beliau itu kan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumhum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat tidak masuk atau tidak pas ketika digiring terhadap masalah kita membela Palestina. Ghosani salah paham ya, seakan yang namanya membela Palestina itu kita harus keluar rumah, kemudian kita berangkat membawa senjata ke Palestina, maka kemudian pakai ayat ini. Ini salah total Ghosani ya. Gimana kok bisa memakai ayat ini untuk membela Palestina? Tidak sama sekali. Membela Palestina itu pakai hadis malam yahtamma bi amril muslimin. Ya, itu yang benar. Ya, kalau kita nggak ada kepedulian, kita itu kayak nggak layak bagian daripada orang muslim, karena orang muslim itu bagian daripada diri kita sebagaimana jasad, ya kan. Ketika sebagian sakit, yang lainnya juga sakit, kita juga harus merasa sakit kepada mereka. Jadi nggak pas, nggak nyambung ketika menggunakan ayat falawla nafara min kulli firqah. Karena ayat ini ya, asbabun nuzulnya, konteksnya adalah awal dulunya jihad itu diwajibkan bagi semuanya, harus berangkat semuanya. Ya, yunfiru khifafaw wa thiqalaw wajahidu ya bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itu
baik yang merasa berat, baik yang merasa ringan, jihad ini harus berangkat semuanya. Itu dulunya begitu. Ya. Nah, kemudian Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah itu ketika mengirimkan atau menyuruh para saroya yang berperang ketika di Madinah, itu berangkat semuanya sampai Madinah tidak tersisa sama sekali. Sehingga nggak ada yang belajar, nggak ada yang menerima hadis dan seterusnya. Nah, kemudian datanglah ayat ini yang menasakh daripada ayat yang fil khifafah tadi. Bahwasanya apa? Ayat ini berbicara bahwasanya jangan semuanya berangkat semuanya, tetapi jangan berangkat jihad semuanya gitu ya. Tetapi sebagiannya tetap standby di Madinah untuk belajar dan menerima hadis Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk nanti ketika mereka yang perang itu sudah balik, sudah pulang, yang ngaji bisa mengajarkan kepada yang ikut perang. Karena perang itu lama, ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu, ya. Sedangkan bela Palestina itu enggak sama sekali, enggak keluar, enggak apa, enggak. Kita enggak perang, enggak. Ya, Gusani itu melebar ya dalam menggiring ayat ya. Sampai menggiring ayat ini kok kita membela Palestina kok perang. Perang dari mana? Yang dimasalahkan Habib Bahar itu mereka, para kiai yang tidak bersuara, tidak mengajak kepada umat untuk mengajak, membantu, mendukung, dan membela Palestina. Cukup di majelis-majelisnya sendiri, tidak keluar kemana-mana Gusani. Tidak perang. Tidak perang ya. Gusani gagal paham. Ini serius ya, ini serius. Ya, dengan segala hormat saya kepada beliau ya. Saya sangat hormat sekali kepada beliau. Salah konteks. Salah konteks. Karena kita diam saja, para kiai diam saja. Itu yang dimaksud daripada Habib Bahar. Habib Bahar memasalahkan para kiai itu diam saja, tidak berbicara Palestina, ya. Jadi begitu. Dan berbicara Palestina cukup di majelis-majelis mereka sendiri ketika ngaji, dan itu nggak perlu waktu lama ngajak Palestina itu, sehingga di situ tidak mungkin untuk ngaji, sehingga di situ ngaji ditinggalkan. Enggak. Misalkan ngaji gitu kan 1 jam, yang 10 menit itu untuk mengajarkan tentang Palestina, itu sudah cukup Gusani ya. Jadi jangan disamakan dengan ayat falaula nafara min kulli firqah, yang di situ memang ketika jihad itu memang nggak bisa ngaji sama sekali. Gimana ngaji? Wong keluar berbulan-bulan perang di medan perang, ya nggak mungkin ngaji. Sedangkan kalau menyeru umat untuk mengajak Palestina itu cukup di majelis mereka. Dan sambil ngaji pun bisa, itu pun nggak waktu lama, cuma 10 menit saja, 15 menit saja sudah cukup. Jadi salah total Gusani ya. Makanya coba lihat dalam tafsirnya itu ya. Di sini lihat ya. Misalkan dalam tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani ya, di sini dijelaskan bahwasanya falaula nafara min wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun qauluhu liyatafaqahu ya. Wal ma'na anna ta'ifah min hadhil firqah takhruju ilal ghazwi. Maksud daripada ayat ini adalah satu firqah dari umat tersebut itu keluar untuk perang ya, untuk perang, keluar untuk perang. Ghazwu. Wa man baqiya minal firqati yaqifuna li talabil ilmi. Nah, sisa daripada firqah itu, kelompok itu, umat itu diam, tetap standby untuk belajar ilmu. Untuk apa? Ini lihat. Wa yu'allimunal ghuzat idza raja'u ilaihim minal ghazwi. Untuk apa yang belajar itu tetap standby? Agar dia paham ilmu, agar dia menerima hadis Rasulullah, sehingga ketika yang perang itu pulang, ini yang ngaji ini bisa mengajarkan kepada yang perang. Dan begitulah para sahabat itu penuh kesibukan, nggak semuanya bisa ngaji tiap hari, dan mereka sip-sipan, kalau kamu ngaji hari ini nanti saya kerja, kalau saya ngaji hari ini nanti kamu kerja. Jadi begitu, agar nanti ketika yang waktu kerja nanti pulangnya bisa belajar kepada yang ngaji gitu, dan sebaliknya. Jadi nggak nyambung sama sekali dalam konteks membela Palestina, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak perang keluar jihad dan enggak, dan kita masih tetap bisa belajar, bisa ngaji ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan fatal Gusani
salah total juga dalam memahami konsep fardhu kifayah. Fardhu kifayah jangan dibayangkan itu contohnya hanya membasuh atau memandikan jenazah saja. Jangan itu saja contohnya, ya. Memang yang masyhur begitu, tapi kita sebagai antum sebagai pendekar aswaja harus lebih luas cara memahami fardhu kifayah itu. Fardhu kifayah itu ya al-murakkaz, yang paling titik tekan. Itu apa? Itu apa? Adalah pekerjaan tersebut itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Bisa menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaannya, bukan orangnya, paham? Jadi misalkan kalau memandikan jenazah, maka cukup satu orang saja. Dan itu sudah husul terhadap pekerjaan tersebut. Misi tersebut, tujuan tersebut, tugas tersebut sudah cukup satu orang. Maka saqata anil baqin, yang lainnya itu sudah gugur dosanya. Karena sudah terhasilkan tujuan itu. Tetapi kalau konteksnya itu besar, seperti apa? Masalah pembantaian genosida yang ada di Palestina. Maka di situ tidak cukup ketika misalkan 1-2 orang itu sudah melakukan pekerjaan tersebut. Karena apa? Masih membutuhkan mereka itu. Ya, konteks Palestina begitu, masih membutuhkan sekali walaupun sudah banyak perwakilannya. Bagaimana tidak, mereka dalam sisi senjata itu kurang. Ya meskipun mereka tetap kuat gitu kan. Dalam Islam itu kan dalam ayat Al-Qur'an ketika 10 banding 20 maka harus 1/2 ya. 1/2 itu maka harus tetap berangkat. Memang, tapi kan itu masih kurang. Sebisa mungkin wa a'iddu lahum mustata'tum min quwwati wa ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhrajan min dunihim. Ya kan? Kita tetap harus membantu dan mempersiapkan ketika mereka masih dianggap kurang. Itu masalah senjata. Kemudian masalah logistik, dan ini yang bisa kita lakukan. Itu mereka masih sangat kurang sekali. Bantuan, makanan, obat-obatan dan seterusnya itu masih sangat kurang sekali. Kata pendekar kita perwakilan Indonesia ya, Ustadz Muhammad Hussein, 1 hari mereka itu warga Palestina itu membutuhkan sekurang-kurangnya 500 truk daripada logistik. Sedangkan pintu Rafah itu ditutup, perbatasan Mesir itu masih ditutup dan sering ditutup. Ketika dibuka sekalipun itu yang masuk hanya 20. Inilah intrik daripada Israel. 1 hari seharusnya itu 500 logistik, tetapi ketika dibuka sekalipun perbatasan Rafah Mesir itu yang masuk hanya 20. Itu apa artinya? Masih sangat kurang sekali mereka itu. Ya, masih sangat kurang sekali, masih sangat membutuhkan sekali untuk kita doakan, untuk kita supply dan seterusnya. Itu yang 20-nya juga muskilah lagi, ternyata isinya kebanyakan kain kafan. Aduh, ini artinya apa, Gus Sandi? Artinya sekarang mereka masih sangat-sangat membutuhkan. Tidak bisa ketika Anda mengatakan bahwasanya kan sudah diwakili, berarti fardhu kifayah sudah gugur. Ini salah total, ya. Kemudian yang lucu juga beliau mengatakan bahwasanya itu Kang Santri yang nanggapi saya, itu maksudnya saya Kang Santri itu sudah paham bahwasanya membela Palestina itu fardhu kifayah. Berarti tidak boleh mewajibkan yang lainnya karena sudah ada perwakilan. Lah, justru ini benar Gus Sani. Habib Bahar dan kami ya, itu apa? Mengajak hanya para kiai-kiai saja, para tokoh masyarakat saja, para ustadz saja, para habaib saja. Itulah fardhu kifayah. Kalau fardhu ain maka diajak semuanya, setiap orang itu. Gak cuman para kiai saja, ya. Semuanya berarti harus semuanya, gitu kan? Kalau fardhu ainnya berarti semuanya. Gimana kesan ini? Nah, maka saya bacakan dalam usul fikihnya ya. Tentang konsep fardhu kifayah itu begitu. Jadi yang intinya fardhu kifayah itu titik tekannya adalah husulul fi'li yang bisa menyelesaikan problem itu. Kalau jenazah ya berarti cukup 1 orang. Kalau konteks yang lain ya ketika misalkan nggak cukup 1 orang ya tetap fardhu kifayahnya masih berlaku. Ini kita bacakan ya. Dalam kitab Syarhu Qawaidil Usul wa Ma'aqidul Fusul li Syekh Ahmad bin Umar Al-Hazimi juz 3 halaman 20 ya. Nih, wal gharad minhu wal hikmah minhu min fardhil kifayah
wujudul fi'li fil jumlah, ya, wan nazar fi fardil ain ilal fa'il bil asalah, gitu ya, wan nazar fi fardil kifayah ilal fi'li bil asalah wa ila al fa'il bit taba'. Idzan nazara asy-syari'u fi fardil ain ilal fi'li ila ijabihi. Kalau fardu ain itu pada mewajibkan pekerjaan tersebut kepada seseorang. Walidzalika ahammu wa afdalu min fardil kifayah li'anna al-fi'la maqsud bidzat. Wa uyyina kullu fa'ilin li fi'lin wa ijadi hadzal fi'l. Idzan sara aula muqaddaman afdal. Ini. Wa amma fardul kifayah fal maqsud ijadul fi'li. Al maqsud anna hadzal mayyit yughsal. Jadi kalau fardu kifayah yang paling titik tekannya adalah mewujudkan suatu pekerjaannya, bukan ijab daripada pekerjaannya. Kalau tadi kan ijabul fi'li gitu kan ya, kepada fa'il. Kalau ini ijadul fi'li, ijadul fi'linya, yang penting pekerjaannya itu sudah terrealisasikan, sudah terpenuhi, sudah menyelesaikan masalah. Ketika an hadal mayit yughsal, la budda ay yughsal ay wahidin minkum ghasalahu asqatal ithman al-baqin. Limadha? Li'anna al-maqsud ma huwa husulut taghsil, husulut dafn, husulul haml, husulus salat. Gitu kan ya? Ketika mayit ini sudah dibasuhkan satu orang, ya sudah, berarti sudah terbasuhkan, selesai. Tujuan kita, misi kita ya daripada kepada mayit ini sudah selesai. Cukup dengan satu orang membuat yang lainnya itu gugur. Maka fa idza waqa'at hadhil umur naqul hasala al fi'lu. Maka ketika sudah bisa terrealisasikan pembasuhan terhadap mayit itu, pemandian terhadap mayit itu, penyolatannya, kemudian pengkuburannya dengan satu orang, maka hasala al fi'lu. Naqul hasala al fi'lu. Pahami ini. Walidzalika qala wal qurud minhu ay min fardhi kifayah wujudul fi'li fil jumlah. Yang penting ada suatu pekerjaan yang di situ bisa menyelesaikan problemnya. Jadi tujuannya adalah menyelesaikan problemnya. Kalau problemnya belum selesai berarti fardhu kifayah masih tetap berjalan. Jadi begitu guys ini ya. Harus dakik kita ya dalam memahami usul fikihnya, konsep teoritis usul fikihnya harus tuntas dan harus dakik ya. Itu saja, mohon maaf dan terima kasih. Sebenarnya saya orang sempit waktunya ya, jadi nggak bisa tiap hari upload seperti beliau ya, maka ini sekali-kali sajalah untuk berdialektika dan berdebat secara keilmuan ya. Dan sebenarnya sudah saya katakan pada video sebelumnya bahwasannya kritik terhadap masalah ini itu sangat cocok sekali ditujukan kepada firqah Imadiyah, kepada Wahabi, kepada seperti Ar-Razi Hashim dan seterusnya, yang di situ tidak mau membela Palestina, khususnya firqah Imadiyah ini ya, kelayar keluyur kemana-mana masih ribut masalah nasab saja, sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu dibantai, genosida ya kan, ini ya yang sangat-sangat layak sekali mereka dikritik semacam ini tuh ya. Saya sangat risih sekali dengan pemandangan seperti ini ya. Geger aja masalah seperti itu ya, itu saja ya. Dan mohon kepada para netizen harus menganggap biasa ya seperti ini tuh ya, dialektika ilmuwan dengan Gus Sani ini biasa ya, karena saya sebagai santri, beliau sebagai santri juga, itu sudah biasa dialektika ilmiah, diskusi, bahas masail sudah terbiasa. Jadi yang bikin heboh ini hanya komentator yang maha benar aja ini ya, yang komentarnya ini berlebihan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.